dunia agung dan perkasa, megah dan berjaya. Selamat hari Minggu, senang bertemu teman-teman semua kembali di ibadah online hari ini. Nah, sebelum kita sama-sama ibadah, mari kita sama-sama buka ayatnya. Kita baca ayat mingguan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 22. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 22. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Jadi dari ayat ini kita mau sama-sama belajar untuk sama-sama terus jangan sampai roh kita padam, walaupun kita mungkin gak sama-sama ibadah di gereja, tapi kita ibadah di rumah. Tapi Tuhan mau kita terus mengembangkan roh kita di dalam Tuhan supaya tetap menyala-nyala dan tetap mau melayani Tuhan dimanapun kita berada. Mari teman-teman, aku ajak kita semua untuk sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di rumah kami masing-masing untuk sama-sama beribadah online untuk hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin kami akan ibadah di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa setiap kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan berada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Tuhan, supaya kami ingin memulai pujian dan penyembahan kami, Engkau yang berkati pujian dan penyembahan kami Tuhan, biarlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Thank you Jesus buat hari ini, Engkau yang berkati juga firman-Mu Tuhan yang nanti akan dibawakan, biarlah itu bisa menjadi setiap rema dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama sembah Dia.
Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup Yesus. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Hai Connected, apa kabar kalian semua? Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam online service kita di minggu ini. Salam sejahtera untuk setiap daripada kita yang mengikuti ibadah ini. Sebelum kita mulai belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat beribadah kembali, kami dapat memuji Engkau, kami dapat menyembah Engkau, bernyanyi untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan kami dikuatkan, kami disegarkan kembali Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu yang nanti akan sama-sama kami pelajari, itu akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, kami minta Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap pribadi yang ada. Engkau berikan pengertian kepada setiap daripada kami, agar kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua kita katakan, amin. Ya, di minggu terakhir ini di bulan Juni, kita juga akan membahas topik terakhir kita dari tema satu bulan ini, yaitu nasihat terakhir. Dan sama-sama yuk kita buka apa yang menjadi ayat tema kita. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 22. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Do not quench the spirit, do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good, reject every kind of evil. Dari ayat yang tadi kita baca, kuncinya itu ada di ayat 19. Yuk sama-sama kita gali lebih dalam lagi ayat 19 ini. Di sini dikatakan quench not. Nah, kata quench ini kalau dalam bahasa aslinya yang dipakai, ini tuh berarti to extinguish atau to put out. Kata ini adalah kata yang kita pakai kalau misalnya kita mau mengatakan untuk memadamkan api atau memadamkan percikan api. Nah, kita tahu bahwa Roh Kudus itu sering dilambangkan sebagai api. Api Roh Kudus. God's holy fire. Api kudusnya Tuhan. Api ini bisa padam kalau tidak kita jaga. Nah, pertanyaannya, apa sih peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita? Kenapa kita harus menjaganya biar dia nggak padam? Sama-sama kita lihat di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kata penolong yang barusan kita baca tadi, itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata parakletos, yang berarti penolong, penghibur, dan advokat atau penasehat yang senantiasa mendampingi kita. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita
parakletos yang lain, di sini maksudnya bukan memberikan pada kita Tuhan yang lain. Karena dalam bahasa aslinya, ini menggunakan kata alos, yang berarti yang lain dari jenis yang sama. Nah, berarti Tuhan yang sama yang tinggal dalam setiap kehidupan kita. Keren banget ya. Pertanyaannya, buat apa Tuhan kasih Roh Kudus sebagai parakletos dalam setiap kehidupan kita? Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita semua diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. We are created to do good works. Nah, apa itu good works? Berarti kan ada purpose-nya untuk setiap daripada kita. Kalau saya boleh bagi 4 bagian tentang good works ini. Yang pertama, works of obedience. Ini berbicara tentang ketaatan. Bagaimana kita bisa taat akan perintah dan firman Tuhan. Yang kedua, works of love. Ini berbicara tentang bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang ketiga, works of faith. Ini berbicara tentang bagaimana kita bisa punya iman di dalam Tuhan dan memiliki iman dalam setiap janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, acts of common life. Ini berbicara bagaimana kehidupan kita dimanapun kita berada, mau itu di rumah, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat kerja, mau kita lagi holiday kemanapun itu, lagi di gunung, lagi di pantai. Semua kehidupan kita, apa yang kita lakukan itu dapat memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau tadi kita udah lihat apa peranan Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan kita, dan juga kita udah lihat kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita untuk menjadi penolong, penghibur, dan penasehat. Yaitu supaya untuk kita dapat melakukan pekerjaan baik tadi. Sekarang yang ketiga adalah bagaimana caranya supaya kita tidak memadamkan api Roh Kudus tersebut dalam hidup kita. Yang pertama yang saya ingin bagikan adalah sadar diri. Berbicara tentang memadamkan api Roh Kudus tadi, ini tuh bukan berarti bahwa kita lebih hebat atau lebih powerful daripada Roh Kudus sehingga kita dapat memadamkan Roh Kudus, mematikan Roh Kudus. Bukan itu artinya, tapi di sini berarti ketika Roh Kudus tidak kita libatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak berpartner dengan Roh Kudus untuk dapat mengikut sertakan Dia dalam kehidupan kita, artinya lambat laun api Roh Kudus itu akan padam. Nah, maka daripada itu poin yang pertama yang saya bagikan adalah sadar diri. Kita harus sadar dulu kalau kita membutuhkan Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa kita ini terbatas. Dan untuk dapat melakukan 4 hal tadi, works of love, works of faith, works of obedience, dan acts of common life, itu kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Saya percaya nggak ada orang yang dapat melakukan keempat hal tersebut dengan kekuatannya dia sendiri. Nggak ada orang yang dapat melakukan 4 hal tersebut tanpa pertolongan Roh Kudus. Sebabnya kita sadar bahwa kita nggak mampu dan kita butuh Roh Kudus yang sebagai parakletos tersebut dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang sedang kita lewati dalam kehidupan kita, kita butuh yang namanya penolong, penghibur, dan penasehat. Yang kedua, kita harus melatih diri. Melatih diri ini berbicara bagaimana ketika kita ingin melibatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, itu nggak terjadi secara otomatis. Kita harus melatih diri kita untuk dapat melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam latihan bukanlah hal yang menyenangkan. Latihan bukanlah hal yang mengenakan. Karena di dalam latihan terdapat banyak kegagalan. Di dalam latihan terdapat kejenuhan. Di dalam latihan terdapat banyak kesusahan. Dan di dalam latihan kita belum melihat hasil akhirnya. Tapi kuncinya di sini adalah meskipun kita gagal,
meskipun kita jenuh, meskipun kita merasa susah, ya kan? Meskipun kita belum melihat hasil akhirnya, kuncinya adalah jangan pernah menyerah. Kita harus terus melatih diri kita untuk dapat berpartner dengan Roh Kudus. Dari hal-hal yang kecil apapun itu. Mungkin ketika kalian bingung untuk nanti mau kuliahnya bagaimana, kalian bisa berpartner dengan Roh Kudus untuk meminta advice dari Roh Kudus. Karena dia sebagai penasehat. Ketika kita mungkin dalam keadaan terpuruk, kita mungkin dalam keadaan hancur hati, lagi sedih, galau, kita libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dia adalah penghibur kita. Ketika kita lagi dalam keadaan terpuruk, kita merasa kita udah gak mampu lagi untuk menghadapi badai kehidupan yang sedang kita hadapi, Roh Kudus ada sebagai penolong kita. Dia akan menolong setiap daripada kita. Yuk, kita libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita latih diri kita untuk dapat melibatkan Roh Kudus. Seorang atlet, dia sebelum bertanding harus melewati masa di mana dia harus dikarantina supaya mereka dilatih dan fokus untuk berlatih. Nah, di dalam latihan tersebut nggak cuma latihan secara fisik, tetapi juga bagaimana makan mereka, diet mereka itu semua harus ada takarannya. Bukan hal yang menyenangkan, tapi atlet-atlet ini tahu dan sadar penuh bahwa sebagaimana nantinya mereka akan bertanding, sehebat apa mereka bisa bertanding nantinya, sangat ditentukan dari sebagaimana mereka benar-benar berlatih pada waktu masa tersebut. Nah, mereka nggak menyerah, tapi mereka terus gigih untuk berlatih karena mereka tahu latihan mereka ini akan menentukan hasil bagaimana nanti mereka akan bertanding. Setiap daripada kita digambarkan perjalanan iman kita itu seperti kita sedang berada dalam suatu pertandingan lari di Ibrani 12. Dan kita harus melatih diri kita. Untuk apa? Untuk bisa melibatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan sudah memberikan semua apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tergantung dari kita. Apakah kita mau? Apa enggak? Di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, balik ke 1 Tesalonika 5 tadi, ayat 20-22 dikatakan, kita jangan meremehkan nubuatan, ujilah segala sesuatu, berpeganglah pada apa yang baik, dan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Kalau kita punya Roh Kudus dalam kita berpartner dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya percaya kita nggak akan meremehkan nubuatan. Dan kita akan bisa untuk menguji segala sesuatu. Kita nggak bisa menguji sendiri dengan kepintaran dan pengetahuan kita yang sangat terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Ketika kita harus berpegang pada apa yang baik, Roh Kudus akan membantu kita untuk melakukan itu. Karena untuk bisa berpegang pada apa yang baik di zaman ini, di zaman sekarang ini, sangat sulit. Karena lebih banyak abu-abunya. Ya kan? Ketika satu hal mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman, tapi karena semua orang melakukannya, hal itu dianggap sah. Ada suatu perkataan dari Saint Augustine, bagus banget, dikatakan seperti ini. Right is right even when no one is doing it. Wrong is wrong even if everyone is doing it. Artinya, benar ya benar meskipun nggak ada orang yang melakukannya. Salah ya salah meskipun semua orang melakukannya. Saya percaya Roh Kudus akan membantu kita untuk bisa memiliki discerning spirit tersebut. Untuk dapat membedakan mana yang baik, yang mana yang enggak. Dan saya percaya Roh Kudus akan membantu kita untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Kata orang, kita boleh berbuat apa saja yang kita mau. Benar, tetapi tidak semua yang kita mau itu berguna. Kita boleh berbuat apa saja yang kita mau, tetapi tidak semua yang kita mau itu membangun kehidupan kita. Di ayat berikutnya dikatakan kita harus menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Human nature kita
lebih gampang untuk melakukan hal yang tidak baik. Betul? Seorang anak kecil, dia nggak harus diajari untuk berbohong, tapi dia bisa berbohong sendiri. Anak kecil nggak harus diajari untuk menjadi tamak, tapi dia bisa menjadi tamak sendiri, dengan sendirinya. Itulah human nature kita. Bagaimana kita lebih gampang untuk melakukan hal yang tidak baik. Makanya kita sangat perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk dapat membimbing kita supaya tetap berada di jalurnya Tuhan. Untuk dapat bertahan dari apa yang baik tersebut. Bertahan dengan apa yang baik dan menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Yuk teman-teman semua, kebenaran firman Tuhan kita udah dengar hari ini. Sekarang keputusan ada di tangan kalian semua. Saya ingin mendorong untuk setiap kita untuk dapat berpartner dengan Roh Kudus, untuk dapat mengikut sertakan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Hari demi hari kita lalui bersama dengan Roh Kudus. Dan saya percaya pertumbuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam iman kita, itu bisa terjadi. Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Keputusan ada di tangan kita. Apakah kita sadar apa enggak? Sadar diri. Apakah kita mau melatih diri kita apa enggak? Yuk, kita tutup sesi firman Tuhan ini. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang Engkau sudah ingatkan kami kembali. Bahwa Engkau sudah memberikan setiap daripada kami apa yang kami butuhkan dalam hidup ini, yaitu Roh Kudus-Mu yang berperan sebagai parakletos tersebut, supaya kami dapat melakukan pekerjaan baik tersebut dalam hidup kami, Tuhan. Roh Kudus, hari ini kami mau mengambil keputusan, kami mau acknowledge bahwa kami sadar, kami butuh Engkau. Kami sadar kami nggak dapat berjalan sendiri dalam hidup ini. Kami mau melatih diri kami untuk bisa melibatkan Engkau dalam kehidupan kami hari demi hari. Bantu kami Roh Kudus. Aku berdoa untuk semua teman-teman yang sedang menonton atau bergabung di online service kita pada hari ini. Tuhan, Kau yang memberkati kehidupan mereka. Roh Kudus, Engkau yang berperkara dalam setiap kehidupan mereka. Dan bawa mereka dalam suatu pengenalan akan Engkau yang baru lagi. Bawa mereka dalam suatu journey bersama Engkau yang belum pernah mereka alami sebelumnya, Tuhan. Tuhan, kami juga mengambil waktu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk setiap jajaran pemerintahan. Tuhan, biar mereka diberikan hati yang takut akan Engkau, dan juga mereka diberikan hikmat yang daripada Engkau untuk memimpin bangsa ini. Supaya apapun keputusan yang mereka ambil, pekerjaan yang harus mereka jalani, Tuhan, tugas-tugas mereka dapat benar-benar melakukannya dengan baik dan benar. Dan kami berdoa juga untuk setiap para tim medis yang ada, dokter, juru rawat, semua Tuhan. Tuhan, Kau juga yang jagai mereka, lindungi mereka, beri mereka kesehatan. Kau juga yang beri mereka hikmat untuk bisa tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat untuk menangani pasien-pasien corona tersebut, Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap teman-teman yang ada, yang mungkin sedang mengalami kesusahan, kesulitan. Roh Kudus, aku berdoa Engkau sendiri yang menjadi penolong bagi mereka secara pribadi. Kau sendiri yang menjadi penghibur bagi mereka secara pribadi. Kau sendiri yang menjadi penasehat bagi mereka secara pribadi. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas setiap daripada kami, dan kehidupan kami dipagari oleh kasih setia-Mu. Damai sejahtera-Mu ada bersama dengan kami, Tuhan. Kami serahkan 1 minggu ke depan kami ke dalam tangan-Mu.
apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah itu dapat berbuah dan bermultiplikasi demi kemuliaan nama-Mu aja Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan, amin. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah bergabung di online service untuk hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Halo semua, gimana ibadahnya hari ini? Pasti memberkati bukan? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah stay di ibadah ini dari awal sampai habis. Nah, untuk pengumumannya, minggu depan kita akan bergabung dengan ibadah umum dan kita akan bertemu kembali di online service di bulan Juli minggu kedua. Terima kasih semuanya, happy Sunday! Yesus, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu,